Saya berdiri di sini. Seharusnya ini jadwalnya Mbak Devi selamat, tetapi ini katanya untuk mengganti jadwal saya ketika hari Jumat. Jadi, tapi saya ada keuntungan karena di sini kalau jadwalnya Mbak Devi berarti saya dapat jobnya Mbak Devi. Ya, karena kemarin udah ada perjanjian, Devi ya. Gitu. Ya. Puja dan puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan dengan apel dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita juga sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Untuk kali ini di Mutiara Ramadan, saya terus terang ambil temanya juga bingung. Karena kalau mutiara, kalau di laut saya lihat itu mutiara prosesnya lama. Sedangkan saya juga kecil, pasti mutiara juga kecil. Jadi nanti jangan dilihat mutiaranya saja lah ya, isinya pun jangan didengarkan. Karena biasanya kalau saya ngomong sekelas-sekelas, apalagi kemarin ketika buka bersama kita sudah makan pisang banyak ya. Jadi ini sekarang ngocehnya menjawab sama kita ngoceh ya. Ini bukan uji nyali toh, kalau uji nyali kan di kuburan. Ini adalah bukan uji nyali tapi ada ini sebuah tanggung jawab saya. Kemarin hari Jumat sudah dilaksanakan, hari ini untuk mendapatkan job dari Mbak Devita. Oke. Jadi pada apa ya, di bulan Ramadan ini sudah perputaran 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua makin istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan semakin meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanya untuk kali ini saya akan bahas masalah nafsu. Masalah si masih cilik yang bahas nafsu ini mana tewas ya. Apa mari nafsu itu ditambahi hawa nafsu. Waduh, itu mami. Ditambahi mani hawa nafsu apa? Syahwat. Lebih ramai mani. Anak sing SMA ya mandan diterima anak sing masalah syahwat ya. Tapi untuk nafsu ini ya, karena kita di bulan Ramadan juga disuruh untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebenarnya ya cenderung sisi negatif ya. Kalau sisi negatif, positifnya sangat sedikit. Tapi yang mudah-mudahan kita kalau bahas nafsu ini kita ke arah yang positif. Nah, di sini yang namanya nafsu, menghawa nafsu kalau digabungkan ya sangat-sangat berbahaya kalau bisa dikendalikan, karena ini adalah sebuah keinginan atau sebuah bentuk di hati yang harus dilaksanakan. Tetapi di sini untuk mengendalikan hawa nafsu menurut Imam Al-Ghazali ya, dalam kitabnya saya juga lupa ya. Kan biasanya kalau orang menyampaikan kitabnya akan fasih menyampaikan, tapi ini yang spesial jadi lupa aja ya. Karena saya belum pernah membaca kitab Imam Ghazali, baru lewat depannya kampus Imam Al-Ghazali, jadi belum membaca ya. Jadi di situ ada untuk menangani nafsu ini ada 3 ya. Yang pertama adalah meninggalkan keterikatan. Yang kedua adalah memadamkan api. Yang ketiga adalah mencari jalan yang halal. Susah memang untuk meninggalkan keterikatan. Saya sendiri ketika dulu belum pernah pacaran, pengen punya pacar ya, terus menembak, begitu jadian ternyata untuk memutuskan itu sangat susah ya. Itu karena apa? Takut menyakitkan ya. Tapi dengan berani, karena kalau misalkan tidak diputuskan
ini juga tidak baik ya. Jadi lebih baik diputuskan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di pasaran ya, kita jalankan yang halal. Contohnya kayak Mas Ridwan, ini sebentar lagi sudah pilih jalan yang halal. Nah, yang kedua itu adalah tadi masalah memadamkan api. Yang memadamkan api ini dimaksud ini adalah pandangan. Pandangan kita ketika saya pribadi ketika lihat anak SMA, ya Allah, pandangan pertama saya tidak akan melupakan. Karena ini adalah kesempatan saya untuk mengagumi ciptaan Allah. Jadi, Masya Allah. Jadi saya merasakan betul-betul ketika melihat anak gadis yang masih cantik semanfaatkan. Tapi ya hati saya tetap harus mengucapkan istighfar ya. Kalau saya banyak saran, saya mengagumi ciptaan Allah aja ya. Yang benar. Jadi ini karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW, pandangan itu adalah anak panah yang beracun dari panah-panah iblis. Pandangannya nyong dan luar biasa, tidak dikendalikan benar-benar bahaya. Apalagi kalau ditambahin nafsunya dengan nafsu yang sudah tidak terkendali lagi. Boleh punya nafsu syahwat tapi dilaksanakan pada tempatnya. Orang makan saja, saya alhamdulillah green baik, mungkin nafsu makannya kurang, tapi ya mungkin dari sononya ya kecil terus ya. Tapi ya jelas ini di bulan Ramadan banyak sekali manfaatnya, banyak hikmahnya. Nah, terus yang ketiga adalah di jalan yang halal. Di jalan yang halal ini kita semua harus benar-benar ya, paling tidak kalau nafsu kita sudah di bulan puasa ini dikendalikan, alhamdulillah. Saya yakin karena di bulan puasa ini adalah dalam mengendalikan nafsu sifatnya adalah rofiyokan, dalam arti kayak demo besar-besaran. Kalau saat puasa sendiri ya diusahain bulan Ramadan itu sangat susah sekali ya, mengendalikan nafsu ya. Lapar juga kayaknya kayak itu orang saya apalagi yang namanya nafsu itu persis banget kayak bocah cilik sing nembe adu disapit nanti ibu terus kalau nyiapin putri ini ibu kisah pindho mesti ya pengen bocah nangis njaluk tuh. Tapi itu seperti nafsu, ketika nafsu itu dituruti akan semakin menjadi. Nah, makanya ibu ketika menyiapin anaknya pun juga dengan sabarnya supaya tidak menyusu gimana caranya. Intinya ini adalah salah satu untuk bisa mensukseskan mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini kalau di dalam kita baca Al-Quran ada golongan nafsu ini juga ada beberapa. Tetapi ini ada yang pertama, ada golongan nafsu amarah. Ya, nafsu amarah ini tertulis dalam kitab suci Al-Quran itu surat Yusuf 53 ayatnya. Saya tidak membacakan karena panjang ayatnya. Saya tidak hafal gitu ya. Ini nafsu amarah ini cenderung ke ego yang tidak baik. Jadi kegiatan nafsu amarah ini ya sifatnya cenderung ke yang negatif. Nah, yang kedua ini adalah nafsu lawamah. Ini nafsu yang ada di seseorang, tetapi ini juga ditulis dalam Al-Quran juga pada ayat 2 di surat Al-Qiyamah. Ini tingkatan nafsu ini biasanya orang mustahil, orang mukmin juga. Kalau yang tadi awal tingkatan saya ya yang masih banyak melakukan
tindakan yang kurang baik. Terus golongan yang ketiga selanjutnya ini ada pada nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah ini juga ada di ayat suci Al-Quran, itu pada surat Al-Qur'an, itu ayat 27 sampai dengan 30. Nafsu ini sudah masuk ke golongan para nabi, para malaikat dan para ulama. Ya. Kalau dirinci kalau digabung atau dalam rangkuman di ayat kitab suci Al-Quran itu di surat Al-Fatir itu pada ayat 32. Nanti yang punya kitab suci Al-Quran bisa dibaca lagi dalam masing-masing. Jadi pada intinya nafsu di bulan Ramadan ini benar-benar harus kita kendalikan. Jangan terlalu bebas menguasai diri kita. Mau tidak mau nafsu yang bulan puasa ini tentunya banyak godaan. Sedikit pandangan akan bisa dikatakan tadi ada sabda Nabi itu adalah sebuah racun. Racun. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, dan mohon maaf tutur kata banyak kekurangan yang tidak berkenan di Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang besar-besarnya karena waktunya terbatas. Saya hanya menyampaikan sedikit, intinya jangan didengarkan kalau yang tidak baik, kalau yang baik silakan bisa diambil. Ya, intinya saya taruh ini sudah belajar. Mohon maaf, banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.